Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu buka di kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua mulai ayat yang ke-6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Bangsa Israel waktu zamannya Yosua, mereka menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka hidup takut akan Tuhan. Bahkan setelah tua-tua Yosua meninggal dan masih ada tua-tua sepanjang hidupnya, bangsa Israel menyembah Tuhan. Karena apa? Pasti diajarin kebenaran, pasti mengingat perbuatan Tuhan yang baik dan dahsyat itu. Mereka hidupnya takut akan Tuhan. Dan pastinya meninggalkan warisan ilahi. Dia bisa dipercaya untuk ngomong kebenaran, memberitakan kebenaran. Tapi apa yang terjadi? Kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-8. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Sepanjang zaman hidupnya Yosua, bangsa Israel ini begitu mencintai Tuhan, begitu mengasihi Tuhan. Ini pemimpin yang memiliki otoritas dan kuasa dan pengaruh yang besar. Kalau hidup kita hari ini memiliki kuasa pengaruh yang besar, dan kita benar-benar menjadi orang yang takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, pasti hidup kita akan memberikan dampak besar bagi banyak orang. Tapi kalau hidupmu hari ini ngawur, sembarangan, sembrono, jangan pernah kamu berharap hidupmu mempermuliakan nama Tuhan. Justru kelakuan, sikap, dan perbuatan kita ini akan semakin hari semakin mempermalukan nama Tuhan, bukan mempermuliakan. Ada orang-orang tertentu yang hatinya itu kadang memang susah, bebal, keras, karena menurut cara pandangnya sendiri, karena belum ngerti kebenaran. Kita yang ngerti kebenaran ini harusnya semua tindakan kita, sikap perbuatan kita ini harus semakin hari semakin sejalan dengan firman. Seperti Yosua, hidupnya takut akan Tuhan. Yosua itu bayar harga lebih di atas orang rata-rata. Ketika Musa nyembah Allah di atas gunung, Yosua menemani, menunggu dia. Setelah Musa selesai berdoa, Yosua masih berdoa ingin kenal Allah yang disembah oleh tuannya, Allah yang disembah oleh Musa. Dia ingin kenal. Dia bangun keintiman di atas rata-rata dengan Tuhan. Tidak heran loh, orang-orang kayak begini memiliki otoritas dan kuasa, memiliki dampak hidup yang berbeda di atas rata-rata orang lain. Kita akan lanjutkan lagi di ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Setelah para tua-tuanya mati, setelah Yosua mati, akhirnya muncul satu angkatan yang tidak pernah mengenal perbuatan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, engkau yang dipercayakan sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai orang tua, kamu mau tinggalin warisan apa buat anak-anakmu? Jangan sampai mereka menjadi angkatan yang tidak kenal Tuhan. Anak-anakmu liar, sembarangan, dan sembrono. Makanya orang tua, hidupmu tuh jadi contoh buat anakmu loh. Contoh yang terbaik, guru yang terbaik buat anak-anak adalah orang tua di rumahnya. Lihat kelakuan papi maminya. Lihat kelakuan di keluarga seperti apa. Bagaimana suami memperlakukan istrinya. Dilihat, dicontoh sama anaknya. Mereka harusnya ngerti bahwa kita ini orang yang takut akan Tuhan, sehingga melihat perbuatan Tuhan yang menyertai hidup kita. Tapi kalau hidupmu sendiri ngaco, kelakuanmu buruk, kata-katamu kotor, hidupmu serampangan sembarangan, ya nanti akan muncul generasi selanjutnya yang meneruskan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Mereka nggak kenal Tuhan. Bagaimana kenal Tuhan dong? Melihat contoh dari orang tuanya aja bejat, rusak, dan ngawur. Hari ini kita mesti belajar memberi contoh yang baik. Makanya itu dimulai dari diri kita sendiri. Itu dimulai dengan hati kita ini loh, yang mau kenal Tuhan, yang cintakan Tuhan, yang mau belajar terus berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, engkau bisa lebih hebat, cari uang, jadi orang sukses di kantor, di perusahaan, kaya raya. Tapi kalau hidupmu nggak jadi berkat, hidupmu nggak jadi contoh, nanti anak-anakmu menjadi satu angkatan yang nggak kenal Tuhan loh. Saya perhatikan ada orang tua yang papinya kelakuannya busuk dan jahat, anaknya niru. Semua yang dilakukan orang tua ditiru oleh anak-anaknya. Hidupmu hari ini mau jerumuskan anakmu kepada
perkara ilahi itu takut akan Tuhan, itu hidup dipakai Tuhan luar biasa, atau dijerumuskan kepada perbuatan-perbuatan jahat yang busuk karena kelakuanmu yang memberi contoh dari tindakanmu, sikap dan perbuatanmu yang tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jangan dianggap anak-anak dari kecil nggak melihat dan memperhatikan kita. Dari orang tuanya bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana orang tuanya menyelesaikan konflik, bagaimana orang tuanya hidup takut akan Tuhan, bagaimana orang tuanya melayani Tuhan. Semua dilihat, diperhatikan oleh orang Tuhan, oleh anak-anaknya. Sekarang yang jadi masalahnya hari ini, hidupmu ini sudah benar-benar mencerminkan perbuatan Tuhan atau malah sebaliknya. Kalau hidup kita hari ini masih ngawur sembarangan dan sembrono, bertobat supaya tidak muncul angkatan yang tidak kenal Tuhan. Anak-anakmu adalah bagian yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu yang harusnya engkau beri warna yang berbeda, warna tentang kemuliaan Tuhan, tentang kekudusan dan kesucian. Beli warna keluargamu dengan warna kerajaan Allah, supaya mereka ngerti nilai dan prinsip kerajaan Allah, hidupnya takut akan Tuhan. Bukan mewarnai keluargamu dengan warna dunia, kekacauan, keributan, perceraian, cekcok, berantem, dan lain sebagainya. Beri warna yang berbeda. Takut akan Tuhan. Akhirnya apa nih? Muncul satu angkatan setelah dikumpulkan, setelah Yosua mati. Angkatan ini gak kenal Tuhan sama sekali loh. Bagaimana perbuatan Tuhan atas bangsa Israel dari Mesir dibawa keluar, perjalanan di padang gurun, bikin mujizat dan lain sebagainya. Ayat yang 11 perhatikan. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Orang kalau nggak kenal Tuhan pasti melakukan yang jahat. Kalau hatimu jauh dengan Tuhan aja, pasti apa yang kamu lakukan itu menyimpang dari kebenaran. Kalau hubunganmu dengan Tuhan itu tidak benar, pasti kata-katamu benar, pemikiranmu nggak benar, cara pandangmu nggak benar. Kalau kita ngikutin cara pandang kita yang nggak kenal Tuhan, kita akan terima masukan dari orang-orang dunia, prinsip dari dunia yang bertentangan dengan kebenaran, yang kita anggap benar. Makanya ada orang-orang yang keras kepala sekali nggak mau berubah. Apa yang dipandangnya benar, perbuatannya dianggap benar, kelakuannya dianggap benar, padahal bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada orang-orang kayak begini susah sekali berubah, dan hidupnya pasti bikin kacau, bikin ribut, bikin gegeran, dan jadi batu sandungan. Berapa banyak para istri atau para suami memiliki pasangan hidup yang tidak takut akan Tuhan, tidak kenal Tuhan sama sekali, dan kelakuannya buruk, rusak, dan ngawur semuanya loh. Bapak Ibu, kalau hidup pun tidak kenal Tuhan, nggak ngalami Tuhan, nggak tahu perbuatan Tuhan, engkau akan menjadi orang yang melakukan yang jahat di mata Tuhan, yang kelihatan sih baik menurut orang dunia, tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa yang dunia lakukan dengan apa yang Tuhan mau lakukan itu dua hal yang berbeda. Harusnya kita melakukan apa yang sesuai dengan kacamata Tuhan, bukan dengan kacamata dunia. Kacamata dunia itu hanya memuaskan kepuasan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup saja. Hanya menyeret kita melakukan hal dosa. Hari ini ada orang-orang yang keras kepala, dinasihatin susah, dikasih tahu susah, dan melakukan apa yang diperbuatnya merasa benar. Ada orang-orang kayak begitu tuh. Orang-orang kayak begini itu perlu didoakan. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki pasangan yang seperti itu, engkau mesti bayar harga lebih. Makanya kalau memilih pasangan, harusnya memilih pasangan yang seiman, yang sepadan loh. Manusia rohnya diperbarui, kelakuannya diperbarui, jadi orang yang lahir baru. Jangan karena cinta engkau dibutakan memilih pasangan yang tidak kenal Tuhan. Terus kamu coba menjadi Tuhan buat dia, nanti kalau nikah dengan saya dia berubah. Tidak berubah, tambah bejat yang ada ya. Makanya pilih pasangan yang sepadan. Kalau engkau memilih pasangan yang sepadan, yang seiman, mengerti kehendak Tuhan, hidupnya diperbarui, hidupmu nggak akan banyak struggle. Kamu berjalan sama dia menggenapi rencana Tuhan. Tapi kalau kamu menikah dengan orang yang tidak sepadan, orang nggak kenal Tuhan, hidupnya ngawur, jadi orang Kristen kedagingan, masih hidup penuh kepahitan, luka batin, masa lalu yang belum dibereskan. Setelah menikah, kamu ada ngerjakan PR yang harus diberesin. Itu hal seperti itu harus diberesin, supaya ketika menikah, kamu punya anak, anakmu melihat karakter ilahi dari kedua orang tuanya. Banyak sekarang anak-anak, kalau sudah masalah ribut dan gegeran diserahin ke pendeta, terus dikirain ke gembala, suruh dididik. Lah kamu selama ini di rumah ngapain? Kamu kan nggak kasih contoh yang baik, kamu nggak kasih contoh kehidupan dengan karakter ilahi, gambarannya seperti Kristus. Terus kalau udah punya masalah, anaknya bermasalah, diserahin ke pendeta. Banyak jemaat konseling dengan seperti itu sama saya.
Anaknya udah bermasalah diserahin ke saya untuk diberesin. Padahal dia sendiri melihat kelakuan orang tuanya setiap hari ngawur, rusak, bejat, bertentangan dengan firman. Mereka akan melihat kelakuan orang tuanya seperti apa. Kalau anak-anakmu pengen baik, generasi yang dari keturunanmu menjadi generasi yang hidup takut akan Tuhan, dipakai Tuhan, kasih contoh yang baik mulai hari ini. Jaga karaktermu, sikap, dan perbuatanmu. Karena apa yang kamu katakan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, perlakuanmu dengan orang lain, apapun yang kita lakukan ini dilihat dan dicontoh oleh anak-anak kita. Jangan malah kita merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, terus kita berbuat semau kita sendiri. Kamu tanpa sadar merusak generasi yang akan datang karena perbuatan dan kelakuanmu. Anak-anakmu rusak dan bejat semua nanti. Bertobat hari ini. Jangan maumu sendiri aja. Ya, kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jangan menjadi orang yang hidupnya ngawur. Kalau engkau tidak hidup takut akan Tuhan, kamu akan melakukan hal yang jahat. Kalau kamu hubunganmu nggak benar dengan Tuhan, mulutmu pasti mengerikan sekali. Kalau mulutmu nggak sejalan dengan firman, hubunganmu dengan Tuhan nggak benar, kamu akan cenderung dihabisin setan. Kalau kita ini nggak membangun hubungan intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan ya, menyelaraskan pikiran kita dengan Tuhan. Oh, hidup kita kan peperangan setiap hari. Kamu maju medan peperangan dalam kondisi telanjang bulat. Kamu menyerahkan diri dengan musuhmu yang sadis dan gianas untuk menghancurkan hidupmu. Kamu kan dihabisin setan. Dengerin baik-baik. Setan kelihatannya manis dan menarik sekali loh. Tapi dia kejam, jahat, sadis. Dia ingin menghancurkan hidupmu, ingin menghancurkan masa depanmu, ingin menghancurkan keluargamu. Kalau kamu nggak ngerti kebenaran firman Tuhan dan nggak kamu melakukan sesuai dengan apa kata Tuhan, nggak mempersenjatain dirimu dengan kebenaran, kamu pasti terjun ke dunia marketplace, terjun dalam praktek hidup hari-harimu, dihabisin setan. Orang yang nggak bergantung sama Tuhan, nggak memiliki hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan firman, menyelaraskan pikiran, perbuatan, perkataan dengan firman, hidupmu akan dihabisin setan. Tidak heran kamu struggle terus-terusan. Hari ini mulai balik sama Tuhan. Balik sama Tuhan. Jangan sampai kita memberi warna hidup kita dengan persis seperti orang dunia. Kita beri warna hidup yang berbeda, menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-12. Mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka. Kenapa kok bisa mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka? Karena di ayat yang 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Padahal kitab Taurat katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Dan dia adalah Allah yang pencemburu. Jangan pernah ada Allah lain. Jangan pernah ada ilah lain yang menjadi sesembahan dalam hidupmu. Tapi pada kenyataannya bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Dia nyembah Baal. Dia nyembah Baal. Dia melupakan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang pernah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, melakukan mukjizat, diproteksi, dijagain. Lupa. Akhirnya, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain. Padahal Allah di bumi hanya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ngapain dia ngikutin Allah lain yang tidak terbukti? Perhatikan, dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakitin hati Tuhan. Kalau kita ini tidak menomorsatukan Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi nomor 2 loh. Kalau kita sudah menjadikan Tuhan nomor 2, artinya otomatis kita menjadi penyembah berhala. Apa yang banyak hari ini kita kerjakan dan kita lakukan? Kita lebih banyak utamakan siapa? Pekerjaanmu, keluargamu, atau apapun juga. Kalau kita nggak mengutamakan Tuhan menjadi yang utama dan terutama, kalau kita nggak mempersembahkan, melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita ini, kalau kita masih bertindak sembarangan dan sembrono, kalau kita tidak menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, kita udah menjadi penyembah berhala otomatis. Tuhan harus jadi yang utama dan terutama dalam hidup kita. Bukan pekerjaan kita, bukan hobi kita, bukan keluarga kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan pelayanan kita. Tetapi Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama. Waktu kita harus kita pakai lebih banyak, luangkan waktu untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Karena penyembahan berhala hari ini tidak perlu kita datang ke pohon, ke gunung, ke batu-batuan, terus kita puja-puja sembah. Tapi kalau kamu sudah menomorduakan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan bukan menjadi prioritas utama.
waktumu lebih banyak kamu habiskan di tempat lain daripada dalam hadirat Tuhan, otomatis kamu sudah menjadi penyembah berhala. Tuhan harus kita tempatkan di posisi yang paling tinggi, paling mulia, paling agung dalam kehidupan kita. Kita harus lebih banyak luangkan waktu hidup kita ini sama Tuhan. Karena kekuatan kita itu Tuhan, bukan kepandaian kita, bukan nikmat kita, bukan kebijaksanaan kita, tetapi yang menjadi kekuatan kita adalah Tuhan. Nah, kita harus nempelnya sama Tuhan. Kita ini adalah carang dan Tuhan adalah pokoknya. Kalau carang ini nggak nempel sama pokoknya, carang ini tidak akan pernah berbuah. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, hidupmu akan dihabisin setan. Akhirnya apa? Bangsa Israel ini sujud menyembah kepada ilah lain dan akhirnya menyakitin hati Tuhan. Di ayat 13, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Ayat yang ke-14, resikonya, akibatnya, setelah bangsa Israel bukan mengutamakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dia menyembah Baal dan para Asitoret, dewanya orang-orang lain, bukan dewanya orang Israel, bukan Tuhannya orang Israel. Yang disembah adalah dewa-dewa orang-orang yang tidak kenal Tuhan, patung berhala mereka yang disembah. Apa yang terjadi? Ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Hari ini, kalau kamu nggak bergantung sama Tuhan, kamu akan dihabisin oleh musuhmu. Kamu akan dirampok, bahkan kamu akan dijual, bahkan kamu akan dihabisin. Kamu tidak sanggup menghadapi musuh-musuhmu. Kamu akan dihabisin setan. Bisnismu dirampok, usahamu dirampok, damai sejahteramu dirampok, kamu jadi budaknya setan, dikuasain setan, hidup tertekan, dikuasain musuh. Harusnya menjadi jatah kamu, menjadi milikmu, tidak kamu terima. Mulai hari ini balik kembali sama Tuhan. Serahin hatimu, serahin hidupmu, serahin pikiranmu sama Tuhan. Perhatikan ayat 15. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Akhirnya Bapak Ibu, setiap kita mau maju bisnis mungkin, bikin usaha, tiba-tiba tangan Tuhan melawan mereka, melawan kita. Kita nggak akan berhasil dan sukses. Kita dapat malapetaka, dapat kecelakaan dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita nggak di pihak Tuhan. Pastikan hari ini posisimu di pihak Tuhan. Di pihak orang yang dikuduskan, di pihak orang yang sudah dibenarkan, di pihak orang yang ditebus dosanya, dan kamu harus hidup kudus, hidup benar, dan hidup takut akan Tuhan. Kalau kamu tetap melakukan dosa, hubunganmu dengan Tuhan itu terputus. Kamu bukan di pihak Tuhan, kamu di pihak lawannya Tuhan. Malah kamu di pihaknya iblis. Kalau kamu di pihaknya iblis, ya iblis kan kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang dihabisin. Balik sama Tuhan hari ini. Kalau engkau di pihak Tuhan, Tuhan menjadi panglima perangmu, surga ada di belakangmu, malaikat menyertai kamu. Bahkan kekuatan tangan Tuhan yang perkasa menyertai hidupmu. Dan apa saja yang kamu kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Hidupmu jadi berkat. Hari ini, yang hidupnya kacau babak belur, yang rusak berantem, coba koreksi hatimu nih. Selama ini kamu udah ambil keputusan benar apa enggak? Atau hidupmu sekarang masih hidup kacau berantakan dan hidup dalam dosa? Sikapmu buruk, kelakuanmu jelek. Bertobat, sadar diri. Balik sama Tuhan. Kasih Tuhan. Cintai Tuhan. Tuhan masih tetap menunggu di depan pintu. Ketok hatimu setiap hari. Untuk kau terima, kau undang Yesus masuk dalam hatimu. Dan ambil keputusan hari ini. Untuk bertobat dan berubah. Kalau tidak, hidupmu akan kacau, ruwet, dan berantakan. Ayat 16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Puji Tuhannya loh, Tuhan itu tetap sayang sama orang Israel. Setelah mereka dirampok, dijarah, dikuasain musuh, Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap ngerti. Dibangkitkan para hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Ayat 17. Tapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya, yang mendengar perintah Tuhan mereka melakukan yang tidak patut. Dikirim firman, ditegur, dengar khotbah, dengar firman di media sosial, dan siapapun juga udah nasihatin, tidak
mau bertobat, nggak mau berubah, karena terlalu bebal. Akhirnya apa? Mereka tetap akan dihabisin loh kalau nggak bertobat. Kalau hidupmu nggak bertobat, engkau akan mati dalam kekekalan loh. Hari ini, dengar firman ini, ambil keputusan untuk berubah. Ini bangsa Israel sudah dikirim hakim untuk memperingatkan mereka, masih dablek keras kepala, nggak mau bertobat. Memang ada orang-orang tertentu ya. Orang itu susah dikasih tahu, susah dinasihatin. Udah, kalau udah orang bebal kayak begitu, doain aja. Jangan ambil pusing, jangan argumen, jangan terus-terusan. Karena orang yang bebal, yang keras kepala, kalau dinasihatin marah, akhirnya memusuhin kita, orang-orang model kayak begini nih. Nah, orang-orang model kayak begini, jangan diajak berdebat, didoain aja, serahin sama Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan masih melimpah atas hidupnya, dan Tuhan beri kesempatan dia bertobat, sadar diri. Kalau kita ngotot untuk merubah orang lain atau menasihatin dia dengan firman, dia malah tersinggung. Kalau saya ngonselingin orang yang masih keras hati, masih suka dosa melakukan ini, saya nggak mau banyak ngomong, suruh aja berubah. Toh percuma kita banyak ngomong, dia juga nggak akan berubah, orang masih cinta dosa kok. Orang kalau mau bertobat itu udah benci dan jijik dengan dosanya, dia pingin mengasihi Tuhan, dia pingin mencintai Tuhan. Orang bagaimana orang pingin dilayani tapi dia masih cinta dengan dosa? Dia bertobat dulu dong. Pertobatan itu kan harus keputusan hati, bukan dipaksakan. Karena campur tangan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Ya kalau dipaksakan ya nggak akan terjadi apa-apa. Maksa orang bertobat itu nggak bisa. Karena pertobatan itu hubungan pribadi seorang dengan Tuhan. Personal sekali. Karena udah benci dan jijik dengan kelakuan yang busuk dan jahat itu, makanya dia mau bertobat mengasihi Tuhan. Bangsa Israel ini dikirim hakim. Diomongin, nggak mau dengar. Nggak dihiraukan. Akhirnya apa? Ayat yang ke-18, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka. Selama hakim itu hidup, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang mendesak dan menindas mereka. Bapak Ibu, rintihanmu, tangisanmu itu didengar Tuhan. Rintihanmu, tangisanmu, penindasanmu, apa yang terjadi dalam hidup, Tuhan lihat. Tuh, kamu datang sama Tuhan, Tuhan pasti kirim orang-orang secara ilahi untuk menopang, menolong, meneguhkan, buka jalan dan lain sebagainya. Karena Tuhan selalu tolong kita, selalu pakai orang lain. Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk buka jalan karena tangan Tuhan yang ajaib. Bangsa Israel ini ketika mereka tertindas, mereka tertekan, berada di tangan musuh, diperbudak musuh, dihabisin musuh, dia nangis sama Tuhan, dia teriak sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, dan Tuhan bangkitin orang yang dipakainya untuk menolong orang ini. Karena hati orang ini nggak mau berubah dan bertobat, akhirnya setelah dikirim utusan hakim, bangsa Israel berbuat jahat lagi. Karena kedegilan hati manusia. Karena cintanya sama Tuhan itu nggak tulus, nggak sungguh. Kita akan lihat ayat 19. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka. Selama hakim itu ada, mereka hidup takut akan Tuhan. Ketika terdesak, dia datang sama Tuhan, dikirim hakim untuk melepaskan mereka dari perbudakan, dari tekanan, dari himpitan, dari tangan musuh yang menekan hidup mereka. Mereka dipulihkan kembali. Tetapi kalau hakimnya mati, mereka kembali berbuat jahat, bahkan lebih jahat mengikuti hal lain. Beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan kelakuan mereka yang tegar itu loh. Orang yang tegar itu ya artinya orang yang udah tahu salah tetap melakukan. Sudah tahu itu membawa kebinasaan tetap dilakukan. Dibilangin bantah, diomongin malah nyerang balik, benernya sendiri, semaunya sendiri. Dan orang-orang kayak begini Bapak Ibu, ujung hidupnya pasti ketemu masalah dan problem. Kita akan lihat ayat yang ke-20. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengar firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak? Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal
dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkan ke dalam tangan Yosua. Kadang dibiarkan ada hal tertentu untuk menguji hati kita ini nempelnya sama Tuhan apa enggak. Ada seperti duri dalam daging dalam diri kita ini. Kita berdoa minta dilepas kok nggak dilepaskan. Minta dicabut kok nggak dicabut. Sengaja dibiarkan Tuhan. Supaya hati kita ini bergantung sama Tuhan. Kalau hati kita nggak nempel sama Tuhan, kita akan dihabisin. Diizinkan bangsa-bangsa tertentu nggak dihabisin. Supaya itu mencobai orang Israel. Benarnya mencintai Tuhan apa tidak? Bapak Ibu ingin tahu hidupmu mencintai Tuhan apa tidak? Mengasihi Tuhan apa tidak? Coba lihat ketika kamu mengalami tekanan. Ngelihat kamu ngalami himpitan persoalan. Benar nggak hidup mempermuliakan nama Tuhan? Atau malah sebalik, kalau hidupmu melakukan apa yang sebaliknya, itu jahat di mata Tuhan. Hatimu mesti berubah hari ini. Hatimu harus berubah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita mau lihat, setelah bangsa Israel ini dikirim hakim, mereka dipulihkan. Tapi ketika hakimnya mati, mereka lagi kembali berbuat jahat loh. Di Hakim-Hakim pasal yang ketiga, setelah hakimnya mati, mereka berbuat jahat kembali. Ayat ke-7, Hakim-Hakim 3, ayat 12. Di Hakim-Hakim 4, perhatikan ya, Hakim-Hakim 4 ayat pertama. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Hakim-Hakim pasal 6, selalu terulang kembali. Hakim-Hakim pasal yang ke-10, terus terjadi seperti itu. Terulang kembali. Ketika ada hakim-hakim, mereka hidup takut akan Tuhan. Artinya, dia ngelihat kalau ada pemimpin kalau nggak ada pemimpin, mereka hidupnya bejat dan rusak. Karena apa? Dia coba cari figur seseorang yang bisa menaungi hidupnya supaya terlihat baik dan bagus dan lain sebagainya. Karena hidup takut akan Tuhan itu bukan karena dilihat pemimpin, lihat ada gembala, lihat ada bapak rohani dan lain sebagainya. Kamu hidup takut akan Tuhan, hidup kudus, hidup mencintai Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, karena kamu sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Hari ini engkau dengar firman ini, jangan keraskan hatimu. Jangan tegar tengkuk. Jangan keras kepala. Kamu dengar firman itu harusnya sadar diri, bertobat. Ada orang-orang yang keras kepala, ada orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya pintar, itu orang keras kepala. Ketika dengar firman, langsung dikritik pengkhotbahnya. Bukan mau belajar berubah, tapi dihakimi khotbahnya. Ini orang yang keras kepala. Bapak Ibu, saya itu belajar. Siapapun yang khotbah, kalau saya datang ibadah, ketika saya nggak pelayanan, saya datang sebuah ibadah, saya dengerin pengkhotbah itu dengan baik. Saya nggak mau kritik orangnya, tapi saya mau belajar dapat firman. Bapak Ibu, jangan datang ibadah, kamu nggak dapat apa-apa, malah kritik pendetamu. Yang kamu perlu dapat itu Tuhan ngomong lewat siapapun juga. Jadi orang itu yang lembut hati gitu loh. Jangan keras kepala. Jangan tegar tengkuk. Ini orang Israel tegar tengkuk. Dikasih tahu, dinasihatin, ditegur. Susahnya bukan main. Tetap memilih dosa. Karena hatinya ini loh yang keras. Jangan miliki hati yang keras seperti ini. Selalu menghakimi orang lain, selalu menuduh orang lain, dan menganggap dirimu benar, menganggap dirimu hebat, menganggap dirimu lebih pandai dari orang lain. Padahal kelakuanmu busuk dan bejat. Ini nggak ada gunanya sama sekali. Kita tuh belajar firman untuk merubah hati yang di dalam ini. Kasih makan manusia roh, semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin dewasa, semakin powerful dan dahsyat, sehingga semua pikiran, perbuatan, tindakanmu semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya berdoa hari ini memiliki hati yang lembut yang mau diubahkan Tuhan. Semakin hari semakin didapatin menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan secara ajaib dan dahsyat. Kalau ada orang yang negur, ada orang yang menasihatin, siapapun orangnya, terima itu sebagai didikan. Terima itu sebagai pelajaran yang mahal supaya kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Ambil keputusan untuk bertobat, berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan, kalau engkau mencarinya, Tuhan akan menemui dan Tuhan akan melepaskan hidupmu. Tuhan bikin breakthrough, Tuhan bikin mujizat, Tuhan bikin hal ajaib. Tapi di sisi lain, kalau engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan ubahkan hidupmu, akan mengalami kemenangan demi kemenangan dari hari ke hari. Saya berdoa hari ini, Tuhan campur tangan secara ilahi. Tuhan turun tangan secara ilahi atas hidupmu. Bekerja, terus ambil keputusan untuk sikap hati yang berubah, mau belajar dirubah. Jangan tegar tengkuk. Bangun keintiman dengan Tuhan. Cintai Tuhan. Kasihi Tuhan. Lebih dari apapun juga. Saya berdoa, Tuhan campur tangan secara ajaib dan dahsyat atas hidup. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami berikan semuanya untuk hormat kemuliaan. Kami materikan firman ini dengan darah anak domba lah. Terpadalah batin kami.
nempel berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman ini jadi kehidupan. Hamba-Mu berdoa, firman ini benar-benar menjadi praktek hidup kami, dan kami mengalami kemenangan. Kami nomor satukan Tuhan lebih dari apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, terus setiap orang yang rajin mendengar firman ini diubahkan Tuhan, diberkatin Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus, haleluya. Amin, and God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian, dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja, korban pujian. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang benar. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini.
Mengkene mende beke nomo sandero nomo topo kura labate bene mete. Imine mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurap itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere bete pepe kiene mende beki nomoko sande konomo. Ine mende rebebe piana mabahana masya. Iralabaka harabasha nama takara nama sekene mende bebeki. Terus semikuna lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono mo. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere pepe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku. Aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you.
praise you, we adore. We thank you, we thank you. Aku berdoa Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini, menjaga umat. Haleluya. 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 Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Yang mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you.
Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau engkau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya, tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.